Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk senantiasa beribadah dan senantiasa diberi kekuatan untuk menjauhi segala larangannya. Mari kita bersalawat, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, keluarganya, pengikutnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di akhirat kelak nanti kita diberi syafaat dan diselamatkan dari segala macam bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Fakir ingin membagi ilmu sedikit, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ketika kita sehat mampu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan juga ketika yang sedang sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan kesembuhan yang sesungguhnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan tema berbagai macam hasad, mari kita membacakan surat Al-Fatihah dulu buat kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kajian kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah manfaat bagi diri hamba dan pendengar dimanapun berada. Bibarakatil Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, hadirin hadirat yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan ini ada yang harus saya sampaikan dalam berbagai macam hasad. Kita ketahui bahwa yang pertama kali hasad adalah iblis atau rajanya setan. Jadi hasad yang pertama adalah hasad iblis. Kepada siapa kira-kira? Ternyata hasad iblis ini, hasad itu artinya iri atau tidak mau melihat kenikmatan terhadap orang lain, atau menginginkan nikmat dari orang lain itu hilang, atau dia menjadi orang yang merugi. Itu hasad iri. Nah, suatu saat iblis ini kan luar biasa ibadahnya. Bahkan dalam riwayat yang kita pernah dengar dari ulama, dari orang-orang yang berilmu penceramah atau tausiahnya, bahwa iblis ini rajanya setan tingkatnya tinggi atau makom derajatnya ibadahnya tinggi. Bahkan dimanapun ada tempat, maka iblis disitulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata iblis ini mengingkari adanya penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian iblis, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, iblis punya sifat iri atau dengki. Dan sifat sebelumnya adalah sombong. Sombong kita ditiadakan dulu, kita fokus kepada sifat iri dan dengki. Kenapa yang pertama adalah sifat iri dengkinya iblis? Karena iblis ini gak mau melihat Adam itu hebat, gak mau melihat Adam itu mulia. Maka yang lebih mulia itu saya, dan Nabi Adam gak mulia. Yakni jangan sampai Nabi Adam itu dihormatin. Saya gak mau nikmat saya melebihi nikmat Nabi Adam. Harus nikmat saya lebih terus. Jadi Nabi Adam tuh nikmatnya sedikit. Maka nikmat pertama nikmat iblis, yang mana ketika Allah suruh sujud,
hormat, maka si iblis ini gak mau. Karena saya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Na'udzubillah min dzalik. Dan dengan begitu ketika iblis gak mau, kemudian iblis akan menggoda Nabi Adam sampai keluar daripada nikmat surga itu. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Sampai Nabi Adam terlepas dari kenikmatan yang ini itu surga, kemudian ke dunia. Inilah sifat dengkinya iblis. Yang kedua adalah di kalangan kita, yaitu hasad atau dengki iri kepada orang yang memiliki derajat yang mulia atau memiliki kekayaan yang hebat atau memiliki perusahaan yang banyak. Maksudnya gimana? Jadi ketika orang iri terhadap dia, maka orang tersebut yang hasad tadi, yang iri tadi, menginginkan nikmat dia jatuh atau nikmat dia kembali kepada saya, atau saya lebih banyak kekayaannya daripada dia. Dan orang tersebut tidak pernah menghormatinya dan seakan-akan dirinya melihatnya itu gak enak terus. Itu sifat hasad iri atau yang kedua. Jadi orang tersebut itu pengennya cepat dia tuh hancur, pengennya cepat dia tuh hina atau meralat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua tadi adalah sifat hasad iri yang mana orang tersebut hancur, perusahaannya, keadaannya yang lagi enak atau banyak hartanya hilang, kemudian kenikmatan yang baik itu pengen didapetin oleh dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri pengen didapetin, dan tidak akan bisa terkalahkan oleh yang tadi. Maka tadi disebut hasad yang kedua. Yang ketiga adalah hasad yang mana ketika melihat orang sukses, orang hebat di depannya, menginginkan kesuksesan itu nggak ada, walaupun dirinya nggak mau mengambil kenikmatan tersebut. Contohnya nih, ada teman kita atau saudara kita yang hebat gitu dalam bisnisnya, segala macam belajarnya, kita malah pengen menghilangkan nikmat itu. Kita kasih buku atau kita kasih sesuatu yang tidak baik baginya, apa saja itu, agar dia tidak jadi orang hebat, atau kita ajak ngobrol terus setiap hari sampai dia tidak belajar, dan niatnya dalam hati adalah untuk tidak menjadi orang hebat walaupun saya tidak bisa jadi orang tersebut. Maka itu hasad yang ketiga. Jadi hasad yang ketiga adalah hasad yang dia tidak mau memilikinya, cuman tidak ingin dimiliki oleh orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Bayangin tuh, orang pada sukses, orang sudah apa, dia maunya ngancurin. Itu namanya iri dan hasad. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah iri atau hasad yang masih diperbolehkan, dan ini mungkin kadang-kadang kita ya. Apa maksudnya? Kita lihat teman kita menghafal Quran, kita lihat teman kita rajin ibadah, kita lihat saudara kita senang ngaji, kita iri, ya Allah dia senang banget ngaji, aneh iri sama dia, aneh iri sama orang tersebut, aneh pengen berusaha jadi kayak orang dia. Nah ini iri motivasi, hasad motivasi, yang mana ini bagus, dibolehkan. Tapi yang tadi 1, 2, 3 tadi, mari kita jauhi sifat iri hasad tadi. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam satu hadis bahwasanya yang artinya orang yang iri atau hasad adalah orang yang dia itu melakukan kebaikan, dan kebaikan itu terbakar oleh sifat hasad dan irinya. Jadi seakan-akan dia nggak punya amal baik. Na'udzubillah min dzalik, atau habis amalnya karena iri dan setiap harinya mikirin orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu mari kita senantiasa jauhi sifat iri. Jauhi sifat iri ini dengan berbagai macam aktivitas yang banyak. Contohnya yang pertama adalah muhasabah diri, atau mendoakan buat diri kita, ya Allah jangan sampai kita iri pada orang lain, dan jangan sampai kita dengki sama orang lain. Terus mendawamkan doa tersebut, maka insya Allah beri pertolongan oleh Allah SWT. Yang kedua adalah menjadikan orang yang kita iri itu kita sebut orang baik. Kan kita iri sama dia nih, dia hebat, dia jago, kita terus omongin kebaikannya, terlebih dia omongin di belakangnya.
dan mungkin ke belakangnya dalam kebaikan. Nah, sifat iri dengki ini jangan sampai kita ada dalam diri kita lah, dan kita harus berusaha apa namanya eh, menghindari dari iri dengki ini dengan cara tadi mendoakan diri kita dan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut, dan juga kita harus menyadari diri kita, kemampuan kita seperti ini dan kita tidak bisa seperti orang lainnya, nggak apa-apa. Suatu saat nanti pasti kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan juga biasanya kalau di pengajian dijelasin tuh, irinya guru kepada guru lagi, dengkinya guru kepada guru lagi, dengkinya murid kepada murid yang lain lagi, dengkinya kiai kepada dengkinya kiai lagi, dengkinya petani kepada petaninya lagi, dengkinya tukang beca di pasar kepada tukang beca yang lain lagi. Gampang contohnya ini mah, tukang beca ini laku banget, laris banget, dia nggak laku, ya Allah. Misalkan kita bilang ya Allah, tapi ini harus dikempesin atau dibocorin banyak, bocor banyak tuh beca sampai dia gak narik atau rusak banyak, itu dengki yang sangat luar biasa. Nauzubillah min dzalik, begitu. Ya, sampai kita penuntut ilmu atau membalik penceramah iri dengan penceramah yang lain atau penuntut ilmu yang lain. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kajian kita membawakan manfaat, membawakan keberkahan pada pagi ini dan menjadikan turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan Al-Fakir adalah mari kita jauhi sifat iri ini, karena yang paling menyakitkan sifat iri ini adalah seakan-akan dia tidak senang dengan Allah, seakan-akan dia tidak senang dan tidak mengakui takdir pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana maksudnya? Orang tersebut kaya karena itu pembelian semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia iri dan hasad, maka dia, ya Allah, saya iri sama dia nih, gak senang sama dia nih, seakan-akan dia tidak mau menerima pemberian dari Allah untuk orang lain. Tapi ketika hatinya tulus, hatinya ikhlas, hatinya bersih, ketika orang dikasih nikmat, maka dia yang senang. Alhamdulillah, tetangga saya ada mobil, tetangga saya ada motor, nyium motor mobilnya aja aromanya yang senang bagi hatinya yang bersih. Tapi kalau udah hatinya kotor, hasad, iri, dengki, ketika tetangganya hebat, sukses, capek dengar motornya, dengar mobilnya, atau menghirup udaranya. Naudzubillah min dzalik. Maka para pendengar